Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 5 ayat 1 sampai 12. Sabda berbahagia. Matius 5 sampai 7 dikenal sebagai khotbah di bukit, merupakan bagian pertama dari blok pengajaran Tuhan Yesus. Sesuatu yang penting dan sakral dalam bahasa kitab suci selalu berada di tempat yang tinggi, di atas gunung atau di sebuah bukit dekat dengan Allah. Hari ini Tuhan Yesus menyampaikan sabda bahagia dari atas bukit, memperlihatkan betapa sabda bahagia yang disampaikan itu penting dan sakral. Ada dua hal pokok yang hendak disampaikan dari rumusan sabda bahagia Yesus. Ini yang tentang waktu saat ini, sekarang, dan waktu yang akan datang. Tentang waktu sekarang, Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah pada apa yang terjadi, apa yang dialami, dan apa yang dilakukan saat ini, karena pada masa mendatang atau sesudahnya kita akan memperoleh buah-buah kebaikan dan penebusan dari perbuatan dan kesetiaan kita saat ini." Kuncinya adalah kita melakukan dengan bahagia setiap perbuatan dan juga bahagia dengan setiap peristiwa yang dialami saat ini. Menjalankan segala sesuatu dengan bahagia memotivasi kita melakukannya secara benar, sabar, penuh perjuangan apapun kesulitan yang dihadapinya. Dalam ucapan bahagia ini, ayat 3 sampai 10 diawali dan diakhiri dengan kerajaan surga. Ayat 3 dan 10 yang berarti bahwa kebahagiaan adalah akibat dari kehidupan yang memenuhi karakteristik surgawi. Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid untuk menentukan kebahagiaan tidak menurut karakteristik dunia. Dunia mengenal kemiskinan jasmani, tetapi tidak mengenal kemiskinan rohani. Ayat 3, yakni kesadaran bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Dunia mengenal duka cita karena peristiwa yang menyedihkan, tetapi tidak tahu kedukaan yang merupakan sikap yang diperlukan untuk berbalik dari dosa dan bergantung kepada Tuhan. Ayat 4, keduanya lah respon yang tepat terhadap Allah dan rencananya memberikan penghiburan bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Karakteristik dunia penuh dengan amarah, disertai sikap kasar dan orang yang suka bermain kuasa. Sebaliknya, orang yang lemah lembut berbahagia karena memberikan diri dikuasai Tuhan. Ayat 5, ia dapat menunjukkan kendalinya atas kemarahan pada waktunya karena kerendahan hati dan kedudukannya di hadapan Tuhan. Dunia tidak mengerti kepuasan sejati yang didapat dari menerima kebenaran Tuhan dan membagikannya kepada sesama. Ayat 6, kebahagiaan surgawi memiliki karakteristik memberi perhatian terhadap mereka yang sengsara. Ayat 7, orang dunia merasa berbahagia jika kepentingannya terlayani, meskipun untuk itu orang lain teraniaya.
Sebaliknya kebahagiaan surgawi meliputi orang yang terus-menerus disucikan, sebab kondisi-kondisi bahagia yang diwujudkannya dalam kehidupannya sehingga ia dapat melihat Allah di tengah dunia. Ayat 8. Ia membawa damai kepada sesama manusia karena damai Allah ada di dalamnya. Ayat 9. Juga saat ia harus menerima aniaya oleh karena imannya. Ayat 10. Sabda bahagia itu kita jadikan tuntunan dan kita hidupi, karena dengan cara itulah kita disebut bahagia oleh Tuhan. Bukan hanya tatkala nanti di surga seperti para kudus, tetapi sudah pada hari ini, saat ini kita akan menghayatinya. Kebahagiaan sejati adalah anugerah juga karakter surgawi saat kita memberi diri dibentuk oleh Kristus, sehingga karakternya mewujud dalam kehidupan kita. Saat itu pula kita mengalami kebahagiaan sejati. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.